Hai Sharon, Hei, hai juga Nana. apa kabar? Puji Tuhan, Nah, aku sehat nih. Kamu gimana? Puji Tuhan, aku juga sehat dong. Wah, syukurlah kalau gitu nah. Iya, puji Tuhan ya. Sharon, kita sudah merayakan Paskah minggu lalu. Aku seneng banget deh punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dia selalu setia sama kita, dia selalu pelihara kita sampai hari ini. Tuhan baik banget ya. Iya nah, Tuhan baik banget. Kasih dan setia Tuhan selalu kita rasakan sampai sekarang. Aku terharu deh nah. Aku sering nakal, tapi Tuhan gak pernah tinggalin aku nah. Bersyukur banget ya, Tuhan selalu setia sama kita. Kesetiaan Tuhan terbukti di kayu salib. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Yap, benar sekali nah. Seperti Paskah yang sudah kita rayakan minggu lalu kan ya nah. Iya Sharon, tapi Tapi kenapa nah? gini Sharon, Tuhan kan udah baik banget sama kita. Tuhan sudah setia sama kita. Dalam suka, dalam duka, dia selalu ada. Bahkan dia rela mati untuk kita. Ya benar sekali nah. Emang kenapa? Kalau Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu setia sama kita, seharusnya nih kita juga harus seperti dia dong. Harus setia melakukan firman Tuhan, setia beribadah, setia dalam berbuat baik juga. Benar nggak Sharon? Yap, benar sekali nah. Karena Tuhan sudah begitu setia dan baik sekali sama kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan setia melakukan firman Tuhan. Wah, kalau gitu aku juga mau jadi orang yang setia dan baik hati. Kamu gimana Sharon? Aku juga mau lah nah. Ya udah, kalau gitu sekarang kita ibadah sekolah minggu online dulu yuk. Ayo, kita kan mau jadi anak-anak Tuhan yang setia. Anak-anak Tuhan yang setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Benar sekali Sharon. Yuk kita berdoa dulu yuk. Ayo. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Engkau berikan. Kami ingin memulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong dan tuntun kami ya Tuhan, agar bisa fokus beribadah. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu yang membantu proses ibadah pada hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, halo semuanya. Kak Jevanya, kita Kak bangga loh menjadi anak-anak Tuhan karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dia sudah rela mati untuk kita dan selamatkan kita. Iya Kak Dina, kita ditebus karena cintanya Tuhan kepada kita. Seperti bangun bonek yang sudah kita saksikan tadi, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Iya dong Kak. Yuk adik-adik di rumah, kita nyanyikan pujian yang berkata, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Tidak ada kasih yang lebih besar, kasih yang lebih indah selain kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk kita Puji berdiri. Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita dan semangat ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh
Adik-adik yang ada di rumah tahu tidak? Untuk kita menjadi anak Tuhan yang setia, dimulai dari setia pada hal-hal yang kecil. Benar sekali Kak Dina. Kalau kita setia pada hal-hal yang kecil, Tuhan pasti percayakan kita pada hal-hal yang besar. Dan pastinya Kak Dina kita bisa melakukannya. Dan juga jangan lupa nih, kita harus melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan yakin bahwa kasih Kristus ada di dalam hati kita. Iya dong. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyikan pujian. Dalamnya hatiku, jadikanlah. Selalu bersinar terus. Tetap bangkit berdiri ya, nyanyikan pujian ini dengan gerakan. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yuk, yang semangat lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Puji Tuhan adik-adik di rumah. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Supaya firman Tuhan masuk dalam hati kita dan kita mau belajar melakukannya. Yuk kita nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Haleluya, puji Puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa,
pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati agar kami yang mendengarkan firman Tuhan mudah mengerti dan diajarkan oleh kakak sekolah minggu kami. Kami ingin memberikan tanah hati yang baik untuk ditaburi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali dalam acara ibadah sekolah minggu online. Dan puji Tuhan, apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, puji Tuhan ya, kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita percaya bahwa semua bukan karena kekuatan kita, semua bukan karena kehebatan orang tua kita, tapi semua hanya karena, ya benar sekali, semua hanya karena kemurahan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan hanya karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitab adik-adik semuanya. Siapkan Alkitab adik-adik. Nah, sama-sama kita buka ayat kita di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai 22. Matius pasal 4, ayat yang ke-21 sampai 22. Adik-adik sudah dapat semuanya? Nah, jika adik-adik ada yang tidak punya Alkitab atau tidak memegang Alkitab saat ini, adik-adik bisa lihat di layar ini. Nah, kita bacakannya bersama-sama ya. Matius pasal yang keempat, ayat 21 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, adik-adik, ini berbicara tentang Tuhan Yesus waktu memanggil murid-muridnya. Salah satunya adalah Yakobus. Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang memanggil murid-muridnya. Adik-adik, kita lihat bersama bahwa pekerjaan Yakobus dan juga Yohanes saat itu adalah seorang nelayan. Karena apa?
Kita lihat di ayat yang ke-18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi adik-adik, ayat yang ke-21 kita sudah melihat bahwa pekerjaan daripada Yakobus dan juga Yohanes adalah seorang nelayan. Nah, selain mereka ada lagi adik-adik, yaitu Simon dan juga Andreas. Nah, mereka juga adalah seorang nelayan. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus saat memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak melihat status mereka. Tuhan Yesus tidak memilih-milih. Tuhan Yesus melihat siapa yang meresponi panggilan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus langsung memilih Simon dan juga Andreas dan juga Yakobus dan juga Yohanes. Mari sama-sama juga kakak mengajak kita untuk melihat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Kita lihat bersama-sama. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Kita melihat orang lain selain daripada Yakobus dan Yohanes. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-5, yaitu Simon dan juga Andreas. Kita baca bersama-sama ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jala mereka mulai koyak atau jala mereka mulai robek. Jadi adik-adik, selain Yakobus dan Yohanes, Tuhan Yesus juga memanggil Simon dan juga Andreas adik-adik. Tuhan Yesus memanggil mereka pada saat Tuhan Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret. Pada saat Tuhan Yesus sedang mengajarkan orang-orang banyak tentang firman Allah. Di situ Tuhan Yesus melihat ada orang yang ingin sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Ada orang yang mau melakukan apa kata firman Tuhan. Tuhan Yesus melihat Simon dan juga Andreas adik-adik. Sehingga Tuhan Yesus memanggil mereka untuk mengikut dia. Nah, apa respon dari Simon dan juga Andreas adik-adik? Sama-sama kita lihat dalam ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka meninggalkan perahu mereka meninggalkan ikan yang tadi mereka sudah tangkap, sejumlah besar ikan itu, mereka tinggalkan semuanya. Lalu apa? Lalu mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat apa yang mereka lihat adik-adik? Mereka melihat di mana pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka sudah sepanjang malam itu mereka sudah berusaha menjaring ikan, menjala ikan. Mereka sudah berusaha untuk menangkap ikan adik-adik. Tapi mereka tidak dapat satu ekor pun ikan. Namun di saat Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala, mereka langsung mendapat ikan yang begitu banyak. Sampai jala mereka sudah mulai robek. Nah, kita lihat sebenarnya mereka nggak bisa dapat ikan, cuman hanya karena perkataan Tuhan Yesus, mereka langsung bisa mendapat ikan yang sangat banyak. Itu sebabnya mereka melihat bahwa, wah, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Mereka tidak mau pikirkan tentang ikan-ikan itu, namun mereka mau datang ke Tuhan Yesus, sumber pemberi ikan itu. Mereka tinggalkan semuanya dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mau pakai siapa saja. Tuhan Yesus itu mau pakai siapa saja yang mau mengikut Tuhan, yang mau merespon, yang mau bersedia untuk menjadi pengikutnya, yang mau bersedia untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus mau menunjukkan hal-hal besar kepada siapapun orang yang bersedia untuk mengikuti dia. Tuhan Yesus mau orang, tapi Tuhan Yesus itu mau dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang sungguh-sungguh. Jika Tuhan Yesus melihat hati kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai kita.
Tuhan akan menyertai adik-adik kemanapun adik-adik melangkah. Adik-adik akan menjadi berkat untuk orang tua adik-adik. Adik-adik akan menjadi berkat untuk teman-teman adik-adik. Tuhan akan menunjukkan keperkasaan, kehebatan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik. Kita juga mau melihat lagi ke dalam ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Jadi mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka tidak tanggung-tanggung, namun mereka langsung meninggalkan semuanya. Ikan yang mereka dapat, perahu mereka, lalu mereka pergi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu adik-adik, kita juga mau seperti itu. Kita mau jadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kita mau jadi untuk mengikut Tuhan Yesus, kita mau jadikan Simon Petrus dan juga mau jadi seperti Yakobus, mau jadi seperti Yohanes. Kita mau ambil contoh-contoh kehidupan mereka untuk meninggalkan segala sesuatu, tidak mempedulikan segala sesuatu hanya demi mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan kita. Sama-sama kita buka dalam Matius pasal yang keempat. Ayat pertama kita tadi adik-adik. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-22. Kita akan membacakannya bersama-sama, kemudian kita akan menghafalnya ya adik-adik. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Sekali lagi, Matius pasal yang keempat ayat yang ke-22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Mereka langsung mengikuti Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan adik-adik, Tuhan tidak pernah memandang siapa kita dalam mengikut Tuhan. Dari itu sebabnya kita pakai kesempatan itu dengan baik untuk mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat harta kita, Tuhan tidak pernah melihat kehebatan kita, Tuhan tidak pernah melihat warna kulit kita, rambut kita lurus atau keriting, tapi Tuhan melihat hati kita. Nah, hafal ayat ini adik-adik, karena Tuhan senantiasa rindu melihat anak-anaknya rajin dalam membaca firman Tuhan ataupun dalam menghafal firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu, saatnya kita lipat tangan. Dan sebelum itu kita mau berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau tidak memilih siapapun Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah memandang siapapun untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan. Melainkan Engkau memandang hati kami Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh mengikut-Mu, Engkau akan pakai kami Tuhan untuk kemuliaan firman Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia. Tuhan, Engkau juga tolong kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Jagai kami, berikan terus kami kesehatan, kekuatan, hikmat Allah menjadi milik bagian kami Tuhan. Dalam sekolah kami, dalam keseharian kami percaya bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan kami, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau juga tolong orang tua kami Tuhan, apapun yang Engkau percayakan dalam hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan pelayanan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan adakan apa yang mereka perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami selalu, terus taruh kami sukacita, dan juga taruh kami damai sejahtera dan juga semangat yang daripada Tuhan. Ucapan syukur menjadi milik bagian kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-Mu, sebagai murid-Mu. Kami ingin setia kepadamu. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan kami di sepanjang minggu ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami di hari ini. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu.
Puji Tuhan, kreativitas minggu ini kembali lagi bersama Kakak Vicky. Nah, Kakak Vicky mau ingetin nih, challenge spesial edisi Paskah buat adik-adik semua. Adik-adik udah tahu kan challenge-nya apa? Atau masih ada yang belum tahu? Nah, buat adik-adik yang belum tahu, Kakak Vicky mau kasih lihat ke adik-adik nih. Yuk kita lihat videonya sama-sama. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, itu challenge spesial edisi Paskah adik-adik. Buat adik-adik yang di rumah dan yang belum bikin dan belum kirim, ayo buruan bikin dan langsung kirim ke nomor WhatsApp di bawah sini. Nanti, siapa yang bisa mengumpulkan sebelum tanggal 30 April akan mendapatkan 1 buah kaos kreativitas seperti ini dan langsung dikirim ke rumah adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, Kakak Vicky tunggu loh. Sekian kreativitas minggu ini bersama Kakak Vicky. Kita ketemu lagi di kreativitas yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.